Pada setiap engine diesel pasti memerlukan komponen yang disebut turbocharge, di mana turbocharge di sini berfungsi untuk memadatkan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar dan merupakan salah satu komponen air system, mulai dari free cleaner kemudian melewati air cleaner. Setelah melewati air cleaner, maka udara tersebut akan dipadatkan sebelum masuk ke dalam ruang bakar dengan tujuan untuk meningkatkan tenaga daripada engine tersebut. Saya akan jelaskan komponen-komponen dan cara kerja untuk turbocharge. Ini turbocharge untuk unit Komatsu, dan secara prinsip baik itu Komatsu maupun Caterpillar, Hitachi dan lain-lain itu kan hampir sama cara kerjanya khusus untuk turbocharge. Pada turbocharge itu terdiri dari beberapa komponen utama. Di sebelah kanan di sini ini ada blower, sisi blower ya. Kemudian di bagian sebelah kiri yang cat warna merah ini adalah sisi turbin, atau nanti dihubungkan dengan exhaust manifold atau dihubungkan ke muffler. Kalau untuk sisi blower ini nanti dihubungkan ke air cleaner, kemudian nanti akan masuk ke bagian aftercooler atau air intake system. Kemudian di bagian tengah di sini ada shaft, di mana shaft ini dia menghubungkan antara blower dengan turbin. Jadi ini adalah blowernya dan ini adalah turbinnya. Jadi ketika blower berputar, maka turbin juga ikut berputar. Nah, karena dihubungkan dengan satu shaft yang ada di bagian tengah sini. Kemudian cara kerja daripada turbocharge di sini memanfaatkan exhaust gas atau gas buang dari engine itu yang akan keluar ke muffler. Dia memanfaatkan tekanannya atau alirannya, sehingga saat aliran exhaust gas nanti melewati daripada lubang atau sirip-sirip daripada turbin ini ya, kita lihat dari sini bahwa ini adalah saluran dari exhaust manifoldnya ya. Jadi nanti dari exhaust manifold akan keluar ke sini, dia akan masuk ke sini. Setelah masuk, maka dia akan mendorong si turbin ini. Nah, ketika dia udara exhaustnya itu akan masuk lewat bawah sini, maka nanti akan sirip-siripnya ini akan terdorong oleh gas buang yang dari dalam engine tersebut. Nah, sehingga ketika turbin ini berputar, maka menyebabkan sisi pada blower ini itu juga akan berputar. Nah, saat dia berputar, maka udara yang masuk ke sini yang datangnya dari air cleaner itu nanti akan dikompresi sehingga udaranya akan dipompakan masuk ke dalam lubang ini, dan nantinya akan diteruskan masuk ke dalam aftercooler, tujuannya untuk didinginkan. Kenapa harus didinginkan? Karena udara yang dikompresi melewati turbo ini pasti akan panas. Nah, ketika udara yang panas nanti dibakar di dalam ruang bakar, maka
otomatis volumenya akan berkurang. Nah, untuk itu perlu didinginkan terlebih dahulu melewati aftercooler, supaya udara yang masuk ke dalam silinder atau ruang bakar itu lebih padat lagi. Kemudian kerusakan yang sering terjadi di turbo adalah itu terjadi kerusakan antara bearing shaftnya. Jadi ketika di dalam sini ada bearing dan ada truss bearingnya di sini. Truss bearing di sini fungsinya untuk mencegah terjadinya inflay, ya. Inflay itu artinya terjadi pergerakan atau oblak antara shaftnya. Nah, kalau truss bearing ini sudah mengalami keausan, maka otomatis pergerakan daripada shaft ini itu pasti akan lebih banyak, sehingga ketika terjadi pergerakan maka ini bisa menyebabkan pergesekan antara sisi blower yang berputar dengan housingnya. Nah, sehingga ketika ini bisa terjadi, maka otomatis putaran daripada turbin dan impeller ini akan terhambat. Nah, kemudian penyebab yang kedua yang sering terjadi adalah kebuntuan daripada lubang oli yang berada di tengah sini. Jadi pada turbo Komatsu ada sebuah jalur yang masuk dari tengah sini, dari atas, yaitu jalur oli, tujuannya untuk melumasi shaft yang ada dalam sini. Nah, di sini di bagian tengahnya juga ada lubang, ini lubang kecil. Ini perlu diperhatikan. Nah, ketika lubang itu mengalami kebuntuan, otomatis nanti yang lainnya tidak terlumasi dengan baik. Nah, setelah melumasi komponen ini, maka oli yang tadinya akan dibuang ke oil pan melewati sebuah piping. Nah, maka dari itu, ketika teman-teman selesai melakukan penggantian turbo charge, langkah baiknya selesai melakukan pemasangan, maka di bagian atas daripada jalur olinya itu diberikan oli supaya sebagai pelumasan awal ketika awal engine running, untuk menghindari kerusakan daripada turbo ini. Kemudian critical point saat melakukan pengecekan pada turbo charge itu sangat gampang sekali. Yang pertama adalah cukup putar blowernya, rasakan bahwa tidak ada bunyi-bunyi noise seperti ini ya, dan tidak nyangkut di housingnya. Jadi putarannya itu ketika diputar satu kali gini, dia langsung mutar mulus, tidak ada sentakan atau tidak ada nyangkut-nyangkut. Nah, kemudian ketika juga kita goyang seperti ini, ya, goyang naik turun, maka itu tidak terjadi oblak. Dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan dial indikator. Kemudian, apa perbedaan daripada supercharge dengan turbocharge? Supercharge adalah sistem penggeraknya menggunakan bel, sedangkan untuk turbocharge sistem penggeraknya menggunakan exhaust gas. Dia memanfaatkan exhaust gas dari dalam silinder itu sendiri. Sebelum dia keluar ke muffler, maka dia menggerakkan sebuah turbin. Makanya disebut sebagai turbo. Turbo di sini adalah singkatan daripada turbin booster. Jadi dengan berputarnya turbin, di mana turbin tersebut diputar oleh exhaust gas, dan pada sisi blowernya itu bisa menghasilkan boost pressure. Kemudian bagaimana cara melakukan maintenance pada sebuah komponen turbocharge? Yang pertama adalah lakukan inspeksi dan pemeriksaan secara detail di area intake manifold dan di area exhaust manifold, mulai dari air cleaner sampai dengan turbo, dan sampai ada kebocoran. Yang kedua, pastikan daerah exhaust manifold dan exhaust motor itu tidak mengalami kebocoran, karena ketika mengalami kebocoran, otomatis tekanan yang dihasilkan turbo pasti akan menurun. Itu yang pertama.
Dan ini biasanya dilakukan ketika melakukan inspeksi harian di lapangan. Kemudian yang kedua, ketika melakukan servis 2000 jam atau 4000 jam, usahakan melakukan inspeksi dengan melakukan pengukuran, bisa dalam bentuk in-flight, kemudian melihat pergerakan daripada sapnya, atau memutar daripada blowernya apakah dalam kondisi putarannya itu semut atau kasar atau dalam putarannya nyangkut. Itu yang bisa kita lakukan untuk mengetahui performa daripada turbo. Yang ketiga adalah mengetahui kebocoran daripada lubricatingnya. Jangan sampai ada oli di bagian sisi turbin maupun sisi blower yang ikut masuk ke dalam ruang bakar. Itu harus dilakukan pemeriksaan.